Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentunya semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita juga semua berdoa ya sama Allah, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul, kita bisa belajar di kelas ya. Sebelum Ibu memaparkan tugas apa nih yang untuk minggu sekarang yang harus dikerjakan, Ibu mau mengingatkan kembali bahwa tugas yang kemarin masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan tugasnya. Bahkan ada satu kegiatan yang sampai saat ini belum ada yang mengirim ya, Ibu masih dilihat dipantau di grup, masih belum ada yang coba membuat tentang selang cahaya ya. Padahal itu lumayan mudah ya ininya. Oke lah, baiklah untuk tugas minggu sekarang kita juga masih berbicara tentang seputar kamar mandi ya. Subtemanya itu ayo bermain menjelajahi kamar mandi. Nah, untuk tugas minggu sekarang adalah, coba dengarkan baik-baik ya. Untuk tugas minggu sekarang adalah nih yang anak-anak yang yang harus udah bisa ini, cara mencuci tangan yang benar seperti apa ya, cara mencuci tangan yang benar seperti apa, terus cara menggosok gigi. Nah, maksud gigi itu gimana, harus ke atas, ke bawah, atau ke samping. Nah, kalau kita tatap muka biasanya kita ada yang namanya DDTK, atau misalnya kalau di kelas kita nanti adanya kunjungan ya dari pihak puskesmas memberikan pengarahan pada anak-anak semua bagaimana cara menggosok gigi yang baik, gimana aturannya, karena kita sekarang lagi PJJ. Mungkin ibu para bundanya di rumah udah tahu bagaimana cara menggosok yang baik, menggosok gigi yang baik. Tugasnya mencuci tangan yang benar dan cara menggosok gigi yang benar. Terus tugasnya lagi meniup gelembung. Nah, ini tentunya sebelum ditugaskan sama ibu, anak-anak sekalian juga udah sering ya melakukan percobaan ini, udah sering melakukan sambil mandi, anak-anak masih bisa bermain membuat gelembung ya. Terus apalagi nih, terapung dan tenggelam. Coba para bunda carikan benda-benda, lalu berikan kepada anak, sebutkan bendanya apa, lalu anak suruh memasukkannya ke dalam air. Perhatikan apakah si bendanya itu akan muncul ke permukaan atau tetap di bawah. Lalu kita berikan, nah ini benda ini tenggelam mengapung ya. Terapung apa tenggelam. Terus nah sekali lagi pada minggu sekarang, kalau minggu kemarin kita ada permainan membuat selang cahaya, bermain selang cahaya. Nah, sekarang kita bermain busa panjang. Contohnya alat dan bahannya seperti apa, nanti ibu di belakang di akhir nanti ibu jelaskan ya. Nah, selain bermain busa panjang, terus kita menyusun pola sederhana ya. Benda apa aja yang ada di kamar mandi, minta anaknya untuk menyusunnya ya. Menyusun pola sederhana, kan cara menyusun pola sederhana itu dari kita mulai awal KBM aja udah dikenalkan bagaimana. Tentunya bunda udah lebih sudah paham bagaimana cara menyusun pola sederhana. Terus udah gitu nih, ada lagi untuk mengenalkan anak waktu. Coba ini ada kegiatan menghitung waktu yang diperlukan. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember dengan air sampai penuh ya. Di situ para bundanya temani buah hatinya, terus mulai dari kerannya dibuka, disuruh anaknya juga mulai startnya berapa, nanti dihitung itu mengenalkan waktu juga ya. Nah, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember dengan air. Terus apalagi nih, cara menggosok gigi yang benar sudah. Oh, ini carilah benda yang bentuknya padat, yang bentuknya cair dan serbuk. Nah, semua benda-benda ini tentunya benda-benda yang biasa digunakan di kamar mandi ya. Benda yang padat itu apa? Benda yang cair itu apa? Dan yang berbentuk serbuk itu apa? Ya, digunakannya untuk apa? Ya, coba diinikan ya sama buah hatinya. Terus
dan kreasi membuat tempat sikat gigi. Nah, ini bisa para bunda searching di Google atau searching di YouTube bisa. Terus dari bahannya juga mungkin yang ada di rumah yang mudah, dari dus bekas atau dari kaleng bekas. Di sini mungkin saya nggak akan mencontohkan tentunya seperti tugas kemarin cara membuat hiasan gantung. Ternyata para bunda di rumah ada yang lebih bagus, lebih berkreatif ya. Di sini juga untuk kegiatan kreasi membuat tempat sikat gigi kita serahkan sama bunda semua di rumah. Mau seperti apa, bentuknya seperti apa, silahkan. Ini kreativitas untuk berkreativitas bersama Bu Hatinya kita sambil memilih-milih ya. Ini nih mau bikin tempat sikat giginya seperti ini juga mungkin bahannya yang tidak cepat rusak terkena air, karena kan ini untuk tempat sikat gigi ya. Tempat sikat gigi tentunya kan tempatnya ada di mana, di dalam kamar mandi lebih cenderung kan lebih selalu bersinggungan bersinggungan terus dengan air supaya tidak mudah rusak. Itu kayak kita mulai lagi ya. Kegiatan untuk minggu sekarang 1, meniup gelembung, terus terapung dan tenggelam. Terus cara mencuci tangan yang benar, misalnya seperti apa, dibasahin dulu, digosok-gosok punggung tangan, lalu digini-gini disatukan, lalu misalnya digini untuk kukunya digini, terus terakhir jari tangan. Ada tutorialnya ada dan contohnya ada ya, banyak sekali sekarang karena mungkin kita harus membiasakan untuk mencuci tangan sambil di semua tempat, itu nggak tahu itu di bank, nggak tahu itu di supermarket atau di mana saya selalu dipajang cara mencuci tangan yang benar ya. Terus menyusun pola sederhana. Terus hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember dengan air sampai penuh. Berapa waktu yang diperlukan? Misalnya ember ini nih waktunya sampai diisi air sampai penuh cuma memerlukan waktunya cuma 15 menit karena embernya lumayan besar. Atau misalnya ini embernya kecil, paling juga cuma 5 menit udah penuh. Ada juga yang lebih besar, misalnya ini menghitung cukup waktunya hampir menghabiskan waktu 1 jam misalnya. Terus si anaknya juga diajak juga untuk melihat tentunya juga ya. Terus menggosok gigi yang benar seperti apa. Terus carilah benda yang bentuknya padat, cair dan serbuk. Lalu berkreasi membuat tempat sikat gigi. Silahkan seperti apa prakteknya seperti apa para bunda untuk mencari sendiri bisa itu dijadikan dari Google atau misalnya dari YouTube, banyak sekali ya untuk membuat kreativitas. Nah, untuk kegiatan minggu sekarang seperti itu. Sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana cara membuat busa panjang. Bermain busa panjang, coba dengarkan aja ya. Bermain busa panjang ini dapat melatih anak untuk memahami hubungan sebab akibat, mencoba hal yang baru dengan bermain air. Melatih keberanian anak juga dalam menyampaikan atau menceritakan pengalaman mainnya. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk bermain busa panjang yaitu air, ember atau baskom kecil, botol air mineral, sabun atau sabun cuci piring ya. Apa aja bisa, yang penting sabun cuci piring, kaos kaki bersih, dan cutter atau pisau. Nah, cara bermainnya seperti apa? Libatkan anak untuk mempersiapkan alat dan bahan mainnya. Terus ajak anak untuk mengamati bahan dan alat yang akan digunakan. Tanyalah anak bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa. Jadi jangan dilakukan secara tergesa-gesa ya. Mulai dari seperti itu dulu. Terus diskusikan pula dengan anak fungsi dan cara menggunakan alat tersebut. Nah, justru di sini kegiatan ini dibutuhkan kerjasama ya antara bunda sama
buah hatinya. Lalu ajak anak untuk memasukkan air ke dalam ember atau baskom kecil. Nah, lalu ditambahkan sabun pencuci piring tadi, terus aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan. Baru kita kembali ke kegiatan yang lain, yaitu ke botol air mineral. Potong botol air mineral sepanjang 10 cm dari mulut botol. Nah, dipotong sepanjang 10 cm. Nah, untuk mengukurnya juga libatkan anak. Nih dari mulut botolnya nih nak 10 cm, di mana angka 10-nya? Bareng-bareng ya diliatin. Nih gini, ini 0, dari 0 ya, kalau mengukur dari 0 sampai angka 10 nih, dari sampai sini kasih tanda, misalnya pakai spidol atau pakai apa. Nah, baru kita dipotong dari situ ya, sehingga dapat terlihat seperti corong. Lalu bungkus corong tersebut dengan kaos kaki. Mulailah memasukkan mulut corong yang besar terlebih dahulu. Berarti yang besarnya dulu ya, jangan yang kecil. Dari yang besar itu lalu dimasukkan dari yang terbesar terlebih dahulu hingga corongnya berada di dasar kaos kaki. Ya, jadi si corongnya ada di dasar kaos kaki. Nih, lalu lipat lebihan kaos kaki hingga tidak menutupi mulut botol. Dilipat kaos kakinya sehingga tidak menutupi mulut botol. Nah, ikat lipatan kaos kaki dengan karet sehingga tidak mudah terlepas dari corong. Lalu celupkan mulut corong yang telah tertutup kaos kaki tadi ke dalam larutan sabun. Lalu dimasukin, udah semuanya udah dimasukin, si corongnya dimasukkan ke dalam kaos kaki. Lalu celupkan ya mulut corongnya itu ke dalam larutan air sabun tadi yang tadi kita sisihkan itu. Lalu angkat corong dan pukul-pukulkan perlahan-lahan ke bibir ember atau baskom air, ke dalam baskom air sabun sehingga tidak menetas ke mana-mana. Terus tanyakan kepada anak bagaimana caranya agar corong yang ditiup itu dapat mengeluarkan busa yang panjang. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya belum paham, nanti bisa ditanyakan ya di WA grup ya. Nah itu, terus beri kesempatan anak untuk meniup perlahan mulut botol atau pantat corong yang dapatkan busa memanjang seperti belalai gajah. Beri kesempatan anak untuk menceritakan hasil kerjanya. Dan jangan lupa berikan pujian kepada anak bila anak berhasil menyelesaikan kegiatan bermainnya. Itu cara bermain busa panjang. Alat dan bahannya tadi udah Ibu sebutkan. Silahkan bermain, lakukan dengan senang hati. Jadikan permainan ini benar-benar permainan yang seru ya. Nah itu kegiatan untuk minggu sekarang. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya juga ya, untuk kegiatan home visit mungkin akan kita laksanakan juga, tapi tentunya atas persetujuan dari orang tua. Kalau misalnya orang tua merasa keberatan, kita tidak lakukan home visit ya. Jadi boleh kita melakukan home visit, tapi ada persetujuan dari orang tua. Nanti coba di WA group di list siapa yang bersedia atau yang setuju diadakan kembali home visit dan siapa yang ngisi ya di WA grupnya. Nanti kalau misalnya banyak yang setuju, kita ambil suara yang terbanyak ya. Kalau misalnya saya merasa takut dengan adanya home visit ini, anak saya untuk menjaga keamanan, nggak apa-apa, silahkan, kita nggak memaksa juga ya. Ini mah yang mau kembali melakukan home visit, kegiatan home visit, silahkan komen di grup ya. Bu, saya mau home visit, Bu, saya keberatan dengan home visit, silahkan ya. Jadi kita tentunya melakukan itu sesuai dengan persetujuan orang tua. Karena seperti itu katanya boleh aja melakukan home visit, tapi dengan persetujuan orang tua. Kalau orang tuanya nggak setuju, jangan melakukan home visit, katanya begitu.
ya. Kita adakan lagi home visit dengan catatan itu atas persetujuan dari orang tua ya. Nah, untuk kegiatan minggu sekarang mungkin seperti itu ya Bunda ya, yang tadi udah saya paparkan di depan. Nah, untuk ini adalah kegiatan kita minggu terakhir kita berbicara tentang kamar mandi. Mungkin minggu depannya kita akan kembali berbicara lagi tentang dengan subtema yang baru. Tentunya masih sekitar rumah ya. Karena untuk semester 1 ini kita full berbicara tentang bagian-bagian rumah, kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah, apa-apa aja yang bisa dikerjakan di rumah. Oke, mungkin seperti itu untuk kegiatan minggu sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingatkan kembali buku yang sudah saya kasih, tolong diisi, dikerjakan. Nanti kalau yang udah beres nanti ditukar untuk buku yang lainnya ya. Masih banyak buku yang belum diisi dan yang mesti kita sampaikan juga ke para siswanya ya. Demikian Bunda dan juga anak-anakku sekalian, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.